Huriani tu hatta, tamulai ma partangyang hatta bornginon, tapasada ma rohatta, martangyang nahoho mahita di bagasan rohatta be. Amen. Tapuji matu hatta, marede mahita sian bukwede, nomor 120 alu, ayat sada 1-2. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Parangeno hamuma natama di Tuhani, mar guru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue na denggan, mar hite-hite saluhut ulaun na denggan. Oloi hamuma Jehova, mar hite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona, mar hite-hite olop-olop. Haleluya, mar tangyang mahita. Ale Tuhan debata para si roha, jalana bonar, mauliate hudok kami, ala dipabicar ho tu hami barita nauli, namanodangi rohanami, ay ala nii, ubain hutada hami ho dohot lomo ni roham, dipangido rohanami, naing mangulahon lomo ni roham hami, saleleng dingolon, jalanaing martua hami baenomu, say parbadiay marohanami marhite-hite todim, jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion, say palas marohanami, mangoloi ho alani anakmu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 221 ayat 1 tabab itu. Hatani de bata songon epistel pertanyaan ngata di Bornginon imana tersurat di Markus 8 ayat 31 sahatu 38 tajahama marsika soring. Jadi dipukama mengajari nasida ia anak ni jolmai iko godangdo si taunonna iko bolokonon ni akka si tua do malim do si boto surat do ibana laos kusaon na do dungi mulak mangolu do diari patuluhon. Patardo di paboa hatai, alai di araho si Petrus maibana, di solsoli maibana. Alai humusorma anggo ibana, di panoknoti ma akka sisianai, di pisang ma si Petrus nin nama, laho maneho bolis sian labukon, aidang na di parwahoko na di debata, akka na di jolmado. Laos di jo mana toropi rabdoho sisianna di dok matunasida nasa nagiot mangihutonahu di sodahom madirina dituhu masilang natuibanai di ihutom maahu. Ay nanaing paluahon hosana mga gohosado alay na aguan hosa alaniaw dohot alani barita na ulii ido paluahosa. Ay aha maatong gunana di jolma nang liat portibion di omo ang gomago do hosana. Ayahado natarbay jolma bay tobus ni hosana. Asa molo adong na maila alani ahu manang alani hatakkipe maradopon bangso pangalakup jala pardosaon laos maila do anak ni jolmai sogot makatindakoni. Dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana rap dohot suru-suruan akkana badiay. Olak ni masahatna martuado akkana tumangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 385 ayat 1.
Tapasada rohata martang yang mahita. Tuhan debata Jehovah, amanami na upuji hami marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dihamuliateon rohanami do ale Tuhan, pangaramotionmu di ngulu nami. Boy hami marhahi pason ale Tuhan, tari parsa hatu ari sadarion, sude ala denggan nibasam ale Tuhan. Tuhan, nuaing napatupa partangyangan rumah tangga mahami ale Tuhan, diganuk bagas nami marsada-sada. Dang tarbain hami ale Tuhan marpungu di bagas nami ganuk sektor ale Tuhan. Sian sektor sada sahatu sektor 10. Alay na porsea dohami ale Tuhan, parsaoran nami dohoto, na jongjonganmu ale Tuhan sasudenay. Asa martupa doho denggan ma ale Tuhan partanganyan nami, ganuk di ruas di bagas ni ruasmu ya Tuhan. Tuhan sude ruas ni huriami HKBP Cibinong, sian mulai sektor sada sahat tu sektor 10 tu tanganmu do pasahaton nami. Asaramoti hami saluhuna ale Tuhan, sian mulai dak danak sahat tu nama tua ale Tuhan, ramoti hami saluhuna. Padau hami sian sude akasahit sore mago COVID 10 sia ya Tuhan. Asaboy hami marsaor doho denggan di bagasan sadani roha, di bagasan lasni roha nasiakoy ya Tuhan. Huria nami ope ya Tuhan, ima HKBP Cibinong, pasahaton nami do tuado pamu na badiay. Asa ramoti ale Tuhan, asa toktong majongjongon ale Tuhan, dia do pami do denggan ale Tuhan. Asaboy hami marpungu sude ruas ale Tuhan di bagas joromon. Tuhan songoni nang parhalado, pasada rohanami saluhu na ale Tuhan. Asaboy dipatupahami na terbaik di huriamon di pelayanan nami ale Tuhan. Pasada hami tongoni dot akar ruas ale Tuhan. Pasu-pasu na niula ni tangan nami ale Tuhan saluhu na bain mamar parbue. Asaboy parbue na ipakyon nami ale Tuhan dinalao. Pasahaton akan nauli na denggan tu huriami ale Tuhan di parngulon nami siganu pari. Songoni donang akayanakon nami ale Tuhan di parsikolan koma na mga lean bisuk na di parkarejoan lean nang pos ni roha. Dia kana mga lului si roka ni dia le Tuhan patudu matuna sida hobar tulomo ni roham. Dia kana mga lului parkarejoa pele Tuhan patudu matuna sida hobar tulomo ni roha na sida. Asa marlas ni roha na sida le Tuhan dinalau madalani ngolu na sida siganu pari. Tuhan, negara nami ope buanon nami do tuado pamu na badiay. Asa homa na magpargogoyhon ale Tuhan, mga liab bisuk doot gogo, tu pemerintahan na terendah sahatu na tertinggi ale Tuhan. Asa boy na sida mabain na terbaik ale Tuhan di hami di negara namion. Tuhan, dosa nami nagudangi jumolo urasi mai, asa tamahami dia dopamu, asa tamahami mangido habaoran ni pasu-pasumi di ngulu nami ale Tuhan. Tuhan, perdosa nagudang dohami, jumolo urasi mai, asa tamahami dia dopamu da badiay. On matang yang ele-ele nami na usobaw kami, holan mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, sau malomoni roham di hami ale Tuhan mauliate madiho. Amin. Marede hitasian bukwede nomor 110 ayat 1-2.
Asini rohama dihamu dohot dame siat debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus nang sian tot di perbadia. Amin. Salum. Horas madihita saluhukna ruas ni huriani tuhata boronginon tong depehita pertangyangan marhite online ala perkembangan ni panahit COVID di negara taon. Tatangnya koma asa tibu boy tapamasa dohok tapatupa pertangyangan di jabu-jabu ni ruas tak. Sian sektor sada satu sapudonom. Soninang ruas ni huria na adong di luar ni Cibinongon na boy dohot mabigi hatan ni di bata. Tajahama na tersurat di buku Poda Bidusada ayat 20 sia sahatu tolu puluh tolu. Alai ala do akayana kota tajahama di bahasa Indonesia. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Beginilah dikatakan di sana. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkanku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ruas ni huria ni tuhata hata ni dibata dihita boronginon temana manang topik ni jamita taon ima marhabisuhon di bagasan Yesus. Firman Tuhan mengajak kita supaya menjadi bijak dan tahu membedakan apa yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dari kita Amsal ini ada dua perilaku yang disoroti tadi, yaitu pertama orang bebal dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Bagaimana sebenarnya perilaku mereka? Orang bebal itu disebut bebal, dia tidak suka mendengarkan hikmat. Karena hikmat bagi mereka adalah terang yang menyinari kebodohannya. Jadi sudah tentu dia malu ketahuan bodohnya. Makanya mereka orang bebal itu tidak suka mendengarkan hikmat. Kalau kita coba dalami lagi, orang yang bebal, ia lebih suka hidup dalam kebebalannya daripada mengakui kekeliruannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa tidak dalam semua hal kita pintar. Bisa saja kita pintar dalam satu segi, tapi tidak dalam semua hal. Bisa saja kita keliru dalam menilai sesuatu. Nah, ketika kita keliru dalam menilai, menyikapi sesuatu, orang bebal itu biasanya tidak suka mengakui itu. Jadi dia akan berusaha terus membela diri. Padahal dia sudah tahu bahwa dia salah. Dia sudah tahu dia keliru. Itu ciri-ciri yang pertama dari orang-orang bebal. Yang kedua, ini kecenderungan orang bebal. Ia akan lebih memilih teman yang sejiwa dengannya
dia akan memilih teman yang sependapat dengan dia. Karena mereka akan membenarkan tindakannya. Sebaliknya dia akan memusuhi teman yang bisa mengoreksi mereka. Jadi hati-hati, kalau ada orang mengoreksi kita dan kita tidak mau, jangan-jangan kita adalah orang yang bebal. Sebab orang yang bebal lah yang biasanya tidak mau mengakui kekeliruan dan tidak mau menerima koreksi. Akka amata dijebu molo dikoreksi inata jalotong unang pitor alo. Ina pe dijebu molo dikoreksi yanakonna bigi jotong. Unang tordok berani-beraninya kamu mengoreksi mama. Kamu membantah perintah mama. Bigejo, jangan-jangan nasalah do perintahmu. Nah, jadi asal nang di dok geleng miho na bebal, ia dengarkan dulu. Kalau memang salah, akui kesalahan. Kalau memang keliru, ya akui kekeliruanmu. Enggak ada salahnya kalau kita minta maaf walaupun kepada anak kita. Nah, itu ciri yang kedua dari orang yang bebal. Dan ciri yang ketiga dari orang yang bebal adalah orang yang angkuh dan tidak pernah mau dipersalahkan. Apalagi belajar dari kesalahannya. Jadi dia angkuh, saking angkuhnya dia tidak akan pernah menerima bahwa dia pernah salah. Dia menganggap diri benar terus. Dia tidak akan pernah mengakui, oh ya saya hilaf. Padahal sebenarnya nggak ada sulitnya kita mengakui, oh maaf saya hilaf. Akibatnya katanya tadi di ayat 31 dan 32, ia harus memakan sendiri buah perbuatannya, bahkan menanggung akibat fatal dari kesalahannya. Nah, untuk itulah nats kita ini, kita diajak marilah hidup secara bijak sebagai murid-murid Tuhan. Karena kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus membuka diri dengan perubahan? Kenapa kita harus takut dengan Tuhan? Katanya ada konsekuensinya. Apa itu? Mereka nanti akan memakan buah dari kesalahannya dan kamu akan musnah. Apakah pernah ada itu dalam contoh-contoh kehidupan sehari-hari? Ada. Dan contohnya lagi tidak tanggung-tanggung. Kehidupan seorang atau satu keluarga imam, yaitu Imam Eli. Ceritanya begini, Imam Eli mempunyai 2 orang anak, Hofni dan Pinehas. Nah, sebagai imam berarti mereka tinggal dekat bait suci. Dan anaknya menganggap bahwa bapaknya adalah pimpinan di sana, maka anaknya sesukanya untuk hidup tinggal di sana. Dia merasa bahwa mereka lah pemilik bait suci itu, padahal itu adalah milik Tuhan. Nah, ketika jemaat datang memberikan korban mereka ke gereja, sebelum ini diserahkan kepada Tuhan, anak-anaknya sudah mengambil daging-daging korban ini. Jadi belum diserahkan kepada Tuhan, anak-anaknya sudah mencuri. Tuhan sebenarnya mengingatkan kepada Eli, tapi apa kata Eli? Eli tetap bersikap tidak mau tahu. Dia lebih sayang kepada anak-anaknya dan mengikuti kesalahan anak-anaknya daripada takut kepada Tuhan. Makanya ada satu peringatan besar bagi kita. Apa itu? Kita baca dalam Hosea 4 ayat 6. Kita baca dulu, harus semua membuka ini supaya kita tahu bahwa ada akibat dari ketidakbenaran, ketidaktakutan di hadapan Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Saya akan baca untuk kita. Katanya begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini memang yang tepat diterima oleh keluarga Imam Eli. Bukan hanya anak-anaknya itu yang binasa, semua keluarga Eli hancur, binasa, lenyap dari dunia ini. Garis keturunannya pun akhirnya tidak ada. Makanya Pak, Bu, hati-hati. Kalau kamu membiarkan anakmu melakukan kesalahan dan kamu tidak tegur, dan kamu tidak ajari supaya takut kepada Tuhan, pasti akan ada akibatnya. Apa itu? Ada 3 tadi yang kita lihat dari Hosea 4 ayat 6 ini. Yang pertama, binasa, umatku binasa. Di hata-bata ripur. Bayakok kamu maju naing, molo sada keturunan, ripur, hilang. Tidak ada lagi generasinya, hanya karena memanjakan anak dan tidak mau menegur, tidak mau mendisiplin. Begitu pentingnya mendisiplinkan anak supaya dia menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Jangan pernah anak merasa bahwa Tuhan itu bisa dikibuli, bisa dibodoh-bodohi. Jangan sampai anak merasa bahwa Tuhan tidak melihat perilakunya. Jangan. Ingatkan itu dan tegur itu. Supaya bagaimana? Supaya jangan binasa. Ada konsekuensi langsung dari ketidaksukaan kita untuk mendengar firman Tuhan dengan kehancuran hidup kita. Jangan pura-pura merasa bahwa kalau kita mengabaikan perintah Tuhan, kita masih bisa tetap hidup. Oh, hidup tetap masih seperti yang kemarin. Mungkin 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun kamu dibiarkan, tapi kamu tidak akan pernah lepas dari ingatan Tuhan. Tuhan akan mengikutimu. Kemanapun kamu bersembunyi, Tuhan tahu di mana kamu. Makanya, supaya jangan sampai binasa, takutlah kepada Tuhan. Jangan pernah berbuat sesukamu. Takutlah kepada Tuhan dalam kehidupan di rumah tangga, terlebih dalam kehidupan di gereja, dalam kehidupan berkeluarga, terlebih dalam kehidupan berbangsa. Jangan kamu menjadi pembuat onar atau pembuat ketidakadilan, karena kamu sendiri akan menerimanya. Yang kedua, apa akibat bagi orang yang bebal, yang tidak takut akan Tuhan? Dibolokon unang mangaulahon hamalimon. Lihat, sebenarnya imam bagi umat Israel itu ada garis keturunannya dari marga Lewi. Eli itu dari marga Lewi. Tapi Tuhan menebang habis keluarga Eli. Sampai melakukan jabatan keimaman itu juga Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada Eli. Tuhan tidak suka dilayani oleh orang yang tidak takut kepada Tuhan sendiri. Tuhan tidak suka dilayani oleh orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena dia pasti akan berbohong. Bagaimana mungkin seseorang melayani Tuhan kalau dia sendiri tidak suka dengan teguran dari firman Tuhan? Gak mungkin itu. Makanya Eli harus dihancurkan, harus dimusnahkan. Itu akibat langsung dari ketidaktakutan kepada Tuhan dan kebebalan kita akan firman Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan Hosea 4 ayat 6 tadi. Halupa honokko akagelengmi. Tapi kita di hata-bata sonon. Ripur masogok bangsoki ala somar parbinotoan nasida ala naung ditoison ho parbinotoan. Bolok konokko maho unang beho mangaraduti ulan hamali modiau ala naung dihalupa hokko patik ni debatam.
halupa honokku mahuhut akka anakmi. Siapa sebenarnya yang paling berkuasa melindungi anak kita? Bukan kita, bukan bapak, bukan ibu, bukan orang tua, bukan opung, bukan tulang. Yang paling aman adalah dalam lindungan Tuhan. Yang paling berkuasa untuk menjauhkan anak-anakmu dari mara bahaya adalah Tuhan sendiri. Kenapa? Kita terbatas. Contohnya kita punya 5 orang anak. Ini harus diantar, yang paling kecil harus diantar ke TK, yang lain SMP, yang lain lagi SMA. Bagaimana kita bisa mungkin mengantar melindungi itu semua? Makanya yang paling berkuasa untuk melindungi anak-anak kita adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan sendiri sudah tidak mau lagi melihat anak-anakmu dan tidak berkenan menjaga anak-anakmu, itu juga akan celaka. Makanya dikatakan halupa honokku akka gelengmi. Saya tidak akan lagi memberikan perlindungan. Bahaya. Jangan pernah anggap remeh dengan teguran Tuhan. Jangan pernah anggap remeh dengan patik, titah atau hukum Tuhan. Supaya kamu jangan dibiarkan saja oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Anak-anak kita terjaga dan anak-anak kita sukses. Siapa yang boleh mengantarkan anak-anak kita ke dalam kesuksesan? Hanya Tuhan. Oleh karena itu, ajarkan kepada anakmu hormat dan takut kepada Tuhan. Ajarkan kepada anak-anakmu supaya jangan merasa sungkan mengikuti aturan disiplin atau firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman pada malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas peringatan Tuhan melalui sapaan firman Tuhan kepada kami jemaat-Mu pada malam hari ini. Kami diingatkan bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk melindungi kami, mengamankan kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Bahwa hanya Tuhanlah sumber dan jalan kehidupan kami. Dan oleh karena itu, kami bersukacita atas teguran firman Tuhan, dan kami ingin berkehendak mengikuti perintah Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan adalah jalan kehidupan bagi kami dan bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami sekalian. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maridde mahita jala tapasah ma pelian las nirohatta. Peleata martang yang maita ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut sileo-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasatami masian na nilihon mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasiang hami peleanon pati bulhon narajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti tetodim asalam hutadahami gudang ni sileon-leon mituhami. Asalam girgirhami madok mauliati tuho
Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mangido mahita di tangyang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesa madosanami songon panisanami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na punahara jaun, dohot agogon, rodi hasangapos sa liling nililing na. Amen. Asi ni rohan itu hatta Yesus Kristus. Holong ni rohan ni debata mata. Dot persauran itu diperbediai ma, mangaramoti hamusa luhuk na. Amen. Horas madihita saluhna.